Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wahyu Argawijaya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 1. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo, MA. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan yang pertama mengenai pasien COVID-19 yang melonjak di Jakarta dan minta pemerintah lunasi hutang ke rumah sakit. Berita tersebut dikutip dari kompas.com pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 1:55 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat dengan IDI di Jakarta, Slamet Puryanto, meminta pemerintah segera melunasi utang ke rumah sakit karena pembayar utang itu sangat penting bagi operasional rumah sakit dalam menghadapi lonjakan pasien COVID-19. Di rumah sakit terjadi dilema. Di satu sisi, dia tidak punya keuangan yang baik karena pemerintah belum bayar utang ke rumah sakit sekitar 10 atau sampai dengan 11 triliun. Slamet Puryanto mengatakan utang itu berasal dari biaya penanganan COVID-19 yang sejak tahun lalu yang sampai saat ini belum digantikan oleh pemerintah. Janji menteri akan melunasi utang atau biaya menanganan COVID-19, kenyataannya belum dibayarkan ke rumah sakit. Ia mencontohkan ke rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Setidaknya ada 1 triliun utang pemerintahan yang belum dibayarkan. Ada seseorang dari ketua asosiasi rumah sakit Muhammadiyah. Ada sekitar 100 rumah sakit, kurang lebih 1 triliun belum dibayarkan. Kami mengimbau pemerintah untuk menyelesaikan biaya. Ia khawatir jika pemerintah tak segera membayar utang itu, rumah sakit tak lagi memiliki dana operasional yang cukup untuk menggaji tenaga kesehatan dan menyediakan berbagai alat kesehatan. Karena itu, dia meminta agar pemerintah segera membayar utang tersebut. Seandainya keuangan pemerintah belum ada 50%, takutnya akan membahayakan pasien COVID-19 nanti dan menyebabkan kematian pasien meningkat, kata Slamet Puryanto. Kasus COVID-19 di Jakarta pun meledak pada hari Kamis kemarin. Penambahan kasus baru menembus angka 4.144 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Devi Otavia, mengatakan ledakan kasus COVID-19 di Jakarta kemarin merupakan ledakan kasus tertinggi kedua sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Jika kita kilas balik, kasus hari ini mendekati angka tertinggi yang pernah terjadi pada tanggal 7 Februari 2021 yang mencapai 4.213 kasus dalam seharinya. Dengan penambahan tersebut, kini tercatat ada 22.611 kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta. Rumah sakit pun hampir penuh. Hingga kemarin total tempat tidur yang disediakan atau disiapkan sekitar 139 rumah sakit. Perawat pasien COVID-19 sebanyak 8.524 tempat tidur, terisi 84%, sedangkan ICU dari 1.186 tempat tidur yang disediakan kini terisi 74%. Penambahan kasus COVID-19 di tanah air mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada Sabtu 18 Juni 2021, data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga pukul 12 Indonesia bagian Barat menunjukkan adanya penambahan sekitar 12.000
906 kasus. Dalam 24 terakhir, jumlah tersebut didapatkan berdasarkan pemeriksaan terhadap 22.410 spesimen dari 75.065 orang. Akibat penambahan tersebut, maka total kasus COVID-19 yang ada di Indonesia kini berjumlah 1.976.172 orang, dengan total spesimen yang telah diperiksa sebanyak 18.560.43 spesimen dari 12.410.802 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 1.786.143 orang yang dinyatakan sembuh. Penambahan pasien pada hari yang sama sebanyak 7.016 orang. Sementara pasien yang meninggal dunia bertambah sekitar 248 orang, sehingga totalnya menjadi 54.291 orang. Berita dikutip dari jakartakompas.com. Pada Senin 21 Juni, Polda Metro Jaya meminta masyarakat di Jakarta melaksanakan olahraga di rumah pada akhir pekan. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kerumunan setelah olahraga yang berdampak pada penyebaran COVID-19 yang terus meningkat. Disarankan betul kalau hari libur sebaiknya olahraga di rumah saja. Tidak dilarang, tapi kondisinya sekarang masih pandemi. Pemerintah pun tidak melarang warga yang mau punya acara hajatan tidak boleh diramaikan karena menyebabkan banyak orang berkerumun dan mal ditutup. Jumlah angka pasien COVID-19 menurun. Jakarta, Kompas.com. Gubernur DKI Jakarta Baswedan meminta kepada semua pihak agar tidak memandang remeh angka lonjakan kasus COVID-19 sebagai statistik belaka. Anies meminta semua pihak melihat korban dirawat di rumah sakit yang sudah sembuh yang meninggal akibat COVID-19. Anies mengatakan setiap satu angka kasus COVID-19 yang meningkat berarti ada nyawa yang terpapar COVID-19. Satu nyawa berarti ada satu orang dalam keluarga yang harus mendapatkan perawatan, dan akan banyak kekhawatiran yang terjadi di keluarga. Anies Baswedan juga meminta agar semua merasa peduli kepada mereka yang terpapar COVID-19 dan saling tolong menolong. Sebagai informasi, penambahan kasus baru COVID-19 yang ada di DKI Jakarta pada tanggal 21 Juni 2021 mencapai 5.014 kasus. Dengan penambahan kasus tersebut, angka kumulatif COVID-19 di Jakarta mencapai 479.043 orang. Sedangkan kasus aktif atau pasien dalam perawatan atau isolasi sebanyak 32.060 kasus pasien COVID-19. Pada Senin kemarin mencapai 71 orang. Angka tertinggi selama pandemi COVID-19 kini tercatat 7.976 orang di Jakarta meninggal dunia akibat COVID-19. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana kondisi perpolitikan di negara kita saat ini. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling merebutkan kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji-janji yang dulu dibuat justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang diperoleh seorang
tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Berita tersebut dikutip dari Friendly. Keadaan politik di Indonesia saat ini tidak begitu baik karena sekarang Indonesia sedang mengalami musibah, yaitu wabah COVID-19, dan keadaan politik saat ini sedang kacau karena adanya virus COVID-19 yang menyebabkan banyak rakyat yang menderita dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Berita ini dikutip media Indonesia.com pada tanggal 4 Januari 2021. Wabah COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 dipercaya berdampak pada berbagai dimensi kehidupan personal atau kolektif umat manusia secara global, tak terkecuali di Indonesia. Selain berdampak langsung pada kesehatan, COVID-19 juga telah membuat kondisi ekonomi Indonesia mengalami anjlok dalam perspektif ekonomi dan politik. Anjloknya ekonomi nasional biasanya berdampak negatif pada kehidupan politik sebuah negara dan bangsa. Sebaiknya kondisi politik nasional juga akan berdampak langsung terhadap prospek kebangkitan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk dikaji lebih jauh dan sejauh mana resesi ekonomi akibat wabah COVID-19 ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia dan sejauh mana kondisi nasional saat ini terhadap prospek kebangkitan ekonomi nasional. Penyebaran virus corona berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dan berdampak pada perekonomian dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penambatan atau lambat karena berbagai faktor seperti penurunan kinerja ekspor dan impor dan investasi yang tumbuh melambat. Dan dengan adanya virus corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti berada di bawah 5%. Bahwasanya kondisi politik keamanan dan penegak hukum di Indonesia selama setahun pandemi COVID-19 kondisinya sangat memburuk. Terjadi penurunan terkait kondisi keamanan semenjak COVID-19 berlangsung. Mulai melanda Indonesia pada bulan April 2020 hingga Maret 2021. Responden yang merasa kondisi keamanan Indonesia mengalami turun dari 66% menjadi 59%. Jadi melihat betul selama COVID-19 ini, persepsi terhadap kondisi keamanan juga mengalami penurunan. Dikatakan bahwa berdasarkan hasil survei, kondisi politik Indonesia dinilai memburuk karena persentasenya menurun dari 38% pada Maret 2020 menjadi 30% pada Maret 2021. Kemunduran responden merasa kondisi politik di Indonesia sedang sekitar 39%, naik 35% dari bulan Maret 2020 yang menilai baik atau sangat baik. Selama setahun COVID-19 lebih rendah dari sebelum masa COVID-19. COVID-19 membuat warga menilai kondisi politik secara umum menjadi kurang baik atau lebih buruk. Kata hasil temuan tersebut dikutip dari SMRC Jurnal 2 April
2021. Pada masa sebelum COVID-19, tepatnya September 2019, survei menunjukkan warga yang menilai politik berjalan baik atau sangat baik 40% pada Oktober 2020. Angkanya turun menjadi 28% pada Maret 2021. Tidak berubah secara berarti menjadi 30%. Untuk kategori keamanan, survei menunjukkan warga yang menilai kondisi keamanan baik atau sangat baik sekitar 59%. Angka ini sempat memburuk pada Oktober 2020 dan hanya mencapai 50% menurut dari SMRC menyebut pandemi COVID-19 membuat penilaian masyarakat negatif terhadap kondisi keamanan secara hukum. Adapun untuk aspek penegakan hukum, SMRC menyebut survei menunjukkan warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik masih dominan, yakni sekitar 46,3%. Berhubung adanya COVID-19 yang ada di Indonesia, nilainya menurun sekitar 31,7%, dan yang menilai buruk atau sangat buruk sekitar 19,4%. Kondisi penegakan hukum pada masa COVID-19 juga cenderung menurun, tapi setelah 1 tahun mulai pulih ke posisi seperti sebelum COVID-19. Secara umum, penilaian atas kondisi politik, keamanan penegakan hukum cenderung memburuk pada setahun wabah COVID-19 dan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah membawa perubahan dan berbagai bidang. Salah satunya di bidang perpolitikan. Pemerintahan seharusnya memanfaatkan kondisi darurat ini, mendekatkan diri atau kembali lagi kepada konstitusinya sebagai perwakilan rakyat, bukan malah mencari keuntungan dari segi materi maupun politis. Pada bidang politik seperti pemilihan umum, pandemi COVID-19 mengatakan pertemuan untuk membahas proses penyelenggaraan pemilu yang ada di Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini di Indonesia dipaksa untuk mulai terjalin kembali hubungan politik dengan berbagai negara lain. Hubungan diplomasi yang dibangun Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan dalam hal menyelamatkan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Salah satunya dengan cara kerjasama dalam penyediaan vaksin COVID-19. Pilkada di era pandemi COVID-19 banyak memunculkan beberapa tantangan bagi pelaksanaan maupun kontestusi pilkada, seperti meningkatkan pendanaan pilkada sebagai praktik demokrasi langsung karena melibatkan masyarakat, dan di sisi lain negara masih memerlukan pendanaan untuk penyelesaian dana penanggulangan pandemi COVID-19. Namun sejauh ini demokrasi di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 masih cukup stabil. Di tengah berada upaya penanganan wabah COVID-19 dan resensi ekonomi, pemerintahan dan masyarakat Indonesia masih mampu menjaga elemen dasar demokrasi seperti terlaksananya pilkada secara bebas dan demokrasi berpres yang masih relatif lancar, dan
pelaksanaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.